Salam damai, salam penuh informasi tanpa mencari bagi yang tidak mencari. Hari ini ketemu dengan Cak Don, kita masih meneruskan konten yang kemarin yang masih belum selesai, masih di tengah jalan. Dan kita akan membahas cabang konsep tapi berupa alat Tuhan yang ditempelkan di Raja Imam Mahdi. Oke, kita lanjutkan. Ada satu judul, hasil simpanan Maha Mengetahui. Oke, kita lanjutkan. Ada kisah di balik Maha Mengetahui. Dalam pembuatan alat-alat detektor dan penggemblengan terhadap para detektor, Maha Mengetahui mendapat sebuah kabar dari beberapa Tuhan agar juga mempersiapkan diri untuk menitipkan seorang penyelidik atau peneliti yang handal. Maha Mengetahui tidak tahu untuk apakah persiapan tersebut. Setelah dicari maksud dan tujuan apa yang dikatakan Tuhan, Maha Mengetahui harus membuat karya lagi untuk dijadikan pelengkap akhir zaman. Penyelidik atau peneliti di akhir zaman sudah sangat banyak. Namun Maha Mengetahui harus mempersiapkan satu sebagai pemimpin dari para peneliti dan penyelidik tersebut, atau sebagai pembimbing bagi para penyelidik atau peneliti yang sudah diturunkan. Jadi sebenarnya para penyelidik dan peneliti ini sudah diturunkan. Cuma Maha Mengetahui kepingin membuat satu konsep, perlu ada seorang pemimpin, penyelidik atau peneliti. Dan itu yang akan membimbing mereka yang sudah turun. Barusan turun kok membimbing ya. Begitu. Oke, next. Maha Mengetahui sengaja untuk mengeluarkan sebuah alat deteksi yang jarang digunakan oleh para Tuhan yang lain. Berarti alat deteksi sudah dikeluarkan sebelumnya ya. Makanya Maha Mengetahui ini mencoba mengeluarkan sebuah alat deteksi yang jarang digunakan oleh para Tuhan yang lain. Ini saya bayangkan Maha Mengetahui kalau bikin alat itu dum-dum. Ngerti dum-dum? Bagi-bagi dengan Tuhan yang lain. Saatnya alat tersebut digunakan dan tidak tertimbun lama pada Maha Mengetahui. Dia disebut sebagai detektor jalil. Kemudian Maha Mengetahui mencari satu sosok jalil yang akan diberi alat tersebut. Maha Mengetahui yakin bahwa tidak akan banyak yang tertarik dengan alat tersebut. Kira-kira di antara para jalil itu, siapakah yang mau menggunakan alat detektor tersebut? Jalil yang datang ini merupakan jalil yang tidak terlalu tertarik dengan karya-karya Tuhan yang masih disimpan pada wilayah Tuhan. Jadi jalil yang datang ini salah satu jalil yang tidak terlalu tertarik dengan karya-karya Tuhan yang masih disimpan pada wilayah Tuhan. Dia datang melakukan perjalanan. Dia hanya melihat para Tuhan
dan mengamati perkembangan Tuhan beserta karya-karyanya. Jadi dia hanya melihat para Tuhan dan mengamati perkembangan Tuhan beserta karya-karyanya. Mungkin sosok Jalil ini memang nggak semuanya mengetahui. Kalau tahu siapa itu Jalil, mungkin kalian akan tertarik dengan sosok ini. Ya, nggak tahu Jalil yang model apa yang seperti ini yang tidak terlalu tertarik dengan karya-karya Tuhan yang masih disimpan di wilayah Tuhan. Memang Jalil ini lagi melakukan satu perjalanan ya. Oke, kita teruskan. Maha mengetahui merasakan hawa Jalil tersebut. Maha mengetahui merasakan hawa Jalil tersebut. Maha mengetahui memberi clue atau sinyal agar Jalil datang kepada Maha mengetahui. Jalil datang dan mengatakan kepada Maha mengetahui, jangan memberi saya apapun. Maha mengetahui menjawabnya, aku tidak sedang membawa apapun dan tidak sedang memberikan apapun kepadamu. Nek bahasa kasarnya GR. Ya, cuma bahasanya Maha mengetahuinya kan begitu. Jalil ndablek dibanding ya. Iya, Jalil datang dan mengatakan kepada Maha mengetahui, jangan memberi saya apapun. Iki nek wong hamba tertentu datang kepada Tuhan, Tuhan punya apa? Tolong berikan kepada saya dong. Lain dengan Jalil. Datang ke sana, dia dikasih sinyal sama Tuhan untuk datang ke Maha mengetahui. Tapi Jalil datang ke sana dengan mengatakan, jangan memberi saya apapun. Nah, hamba pada umumnya ketemu Tuhan. Tuhan, Engkau Maha mengetahui. Tentu dong, tahu apa yang saya inginkan. Ada apa di dalam diri Tuhan? Tolong berikan saya daripada barang itu nganggur. Begitu. Nah, Maha mengetahui 3 alat deteksi. Pen. Gak tahu, langsung terima kasih ya Tuhan, ya terima kasih ya Tuhan, dibawa tanpa tahu bagaimana cara menggunakan alat deteksi itu. Harusnya belajar, minta bimbingan dan arahan. Oke, balik lagi. Jangan memberi saya apapun. Maha mengetahui menjawabnya, aku tidak sedang membawa apapun dan tidak sedang memberikan apapun kepadamu. Namun ada satu hal yang ada pada diriku dan kamu tidak akan bisa melihatnya. Ini Tuhan ini kayaknya tahu banget sama si Jalil ini. Karena dia memancing Jalil ya. Mestinya begitu harusnya. Jalil menjawab, saya tidak tertarik. Saya datang karena akan melakukan sebuah perjalanan. Maha mengetahui menjawab, kamu tidak tertarik? Namun kamu akan bersama dengan dia. Walaupun tidak tertarik diomongi, tetap kamu akan bersama dia. Alat detektor Jalil menyala. Dengan datangnya Jalil tersebut kepada Maha mengetahui, seketika alat tersebut dapat mengaktifasi Jalil. Bertambahlah sebuah power pada Jalil. Dia adalah Jalil penyelidik. Jalil penyelidik mengetahui bahwa Maha mengetahui menambah kemampuan padanya. Jadi si Jalil ini tahu kalau tiba-tiba ada satu power, ada satu kemampuan yang ada pada Jalil bersamaan dengan detektor Jalil yang menyala tadi. Jalil tersebut tidak bisa menolak karena langsung diterima begitu saja kepada raganya.
iku piye ya? Enek alat moro-moro langsung mlebu menyatu, enek alat langsung mlebu langsung menyatu, enak ya. Duwe tubuh kaya ngono ya. Langsung paham. Jalil tersebut kemudian mencari dan menyelidiki apa yang telah dilakukan Maha Mengetahui padanya. Barulah dia menemukan alat yang tidak terlalu menarik bagi dirinya, yaitu detektor Jalil. Jadi alat itu bagi Jalil tidak terlalu menarik. Jalil mencari tahu. Ternyata Maha Mengetahui tidak dapat menggunakan alat detektor tersebut. Makanya Tuhan kemarin ada satu alat detektor yang Tuhan tidak suka dan tidak tertarik. Maha Mengetahui sendiri juga tidak tahu bagaimana cara menggunakan alat detektor itu. Ya wajar aja kalau Tuhan kemarin tidak tertarik. Jalil mencari tahu, ternyata Maha Mengetahui tidak dapat menggunakan alat detektor tersebut. Alat tersebut baru bisa berjalan manakala ada Jalil yang telah menggunakannya. Berarti alat itu hanya Jalil yang bisa menggunakannya. Para penyelidik akhirnya mau membantu Maha Mengetahui untuk menjalankan alat tersebut. Dia melakukan perbantuan kepada Maha Mengetahui. Melihat perkembangan pada alat detektor Jalil tersebut, Maha Mengetahui melihat bahwa alat detektor tersebut banyak difungsikan dan diperbaiki ulang oleh Jalil penyelidik. Dia mengoperasikan alat tersebut pada tempat Maha Mengetahui. Jalil tidak sedang menginginkan alat tersebut. Sehingga selesai dia memperbaiki, maka alat tersebut akan dibiarkan untuk berada pada tempat Maha Mengetahui. Berarti detektor Jalil ini yang suka ngereparasi atau mencoba memperbaiki, ternyata Jalil, bukan Maha Mengetahui ya, tapi tetap ditempatkan pada tempat wilayah Tuhan atau wilayah Maha Mengetahui. Itulah yang akan menjadi alat simpanan Maha Mengetahui. Alat simpanan itulah yang akan diletakkan dalam rancangan raga. Alat tersebut akan memancing Jalil penyelidik untuk selalu menggunakannya. Judul baru, Detektor Jalil. Mengenai alat semacam ini, alat yang mempunyai fungsi yang hampir sama dengan alat detektor yang lain. Pembedanya adalah bahwa alat ini diwajibkan bagi Jalil penyelidik yang akan menjadi pemilik dari alat tersebut. Maha Mengetahui memanfaatkan hal ini agar pada rancangan raga nanti tidak hanya sebuah konsep atau alat saja yang dimasukkan, melainkan akan terhubung juga dengan Jalil. Maha Mengetahui tidak tahu tentang konsep Tuhan yang lain. Dia mengira bahwa masing-masing Tuhan juga akan menggunakan jasa Jalil dalam pembuatan rancangan raga. Maha Mengetahui sendiri tidak tahu tentang rancangan raga juga ini berarti. Jalil saat berada di raga sangat membantu untuk pembimbingan. Makanya kalian ketika datang, kalian biasanya diselidik dulu. Kamu orangnya yang bagaimana, kamu sudah melakukan kehidupan yang seperti apa, itu biasanya diselidiki dulu sebelum masuk dalam pembimbingan. Makanya ini baru ada beritanya, ada bukunya. Jadi Jalil saat berada di raga sangat membantu untuk pembimbingan.
Hal itu akan mempermudah misi yang sedang diemban oleh Tuhan. Pada rancangan raga akan segera terwujud. Jalil penyelidik dengan alat detektornya akan berkolaborasi dalam rancangan raga untuk mengambil banyak data atau informasi dari sekeliling raga. Makanya kalau kamu berada di sekeliling raga, maka banyak informasi tiba-tiba terserap aja di raga itu. Tidak hanya itu, pada alat ini juga diberi kemampuan untuk menyelidiki sebuah permasalahan yang tidak terjadi di sekeliling raga. Alat deteksi ini dapat merasakan kondisi Tuhan, dapat merasakan pula kondisi alam. Jadi tidak hanya digunakan di sekeliling raga, mungkin juga digunakan untuk mendeteksi tentang merasakan kondisi Tuhan dan dapat merasakan kondisi alam. Jalil penyelidik akhirnya mempunyai kesempatan pula untuk mengenal tentang siapakah rancangan raga yang sedang terkenal di dunia Tuhan. Dari rancangan raga ini terkenal di dunia Tuhan, dan Jalil sendiri ini juga menyelidiki tentang rancangan raga. Biasa tukang menyelidik, dia biasa melakukan perjalanan di wilayah Tuhan ya. Lihat perkembangan Tuhan dan lihat karya-karya Tuhan, menyelidiki aja. Saya datang bukan karena alat detektor. Alat maha mengetahui itu hanya menjadi pengantar saya saja. Saya juga mempunyai undangan tersendiri untuk rancangan raga. Namun kami, dalam kurung di antara para Jalil, tidak mengistilahkannya sebagai rancangan raga. Kami menyebutnya sebagai raga kami. Kaminya siapa? Jalil. Jadi Jalil menyebut rancangan raga itu sebagai datanglah raga kami ke bumi, dicerengno, ditebalkan itu. Begitu yang saya kenal dari rancangan raga, dalam kurung istilah Tuhan, karena saya mempunyai fasilitas yang lebih, yaitu diberikannya alat detektor. Maka saya akan menggunakannya atau memanfaatkannya. Saya akan selidiki hal-hal yang menyangkut diri kalian. Saya akan selidiki alam. Saya akan selidiki Tuhan. Itu sangat baik bila alat tersebut dimasukkan ke dalam rancangan raga. Siapa yang datang kepada rancangan raga sebenarnya bukan untuk dibimbing saja, namun juga untuk diselidiki. Nasib ya. Datanglah kepada raga, maka raga akan didewasakan dengan kalian yang datang kepadanya. Makanya dulu saya bilang, mereka loh datang ke saya itu kan memberikan ilmu. Kenapa saya senang aja mendengarkan cerita mereka? Karena saya anggap mereka itu memberikan sebuah ilmu, memberikan cerita kehidupan kepada saya. Makanya untuk bimbing orang seneng-seneng aja. Sebenarnya saya semakin didewasakan oleh cerita-cerita yang datang kepada saya. Datanglah kepada saya. Saya juga sangat senang dengan pemberitahuan yang kalian sampaikan kepada saya. Makanya Faisal cerita senang-senang aja. Ya.
ketika ada cerita yang sudah viral ini. Semenjak alat tersebut dimasukkan ke dalam rancangan raga, maka raga sangat giat dalam melakukan penelitian atau penyelidikan. Tidak akan berhenti raga untuk lebih meneliti suatu hal selama alat tersebut masih ada pada raga. Namun untuk jalil penyelidik, dia tidak selalu berada dalam raga. Dia selalu menjelajah. Nah, begitu. Jadi tiba-tiba kok rasanya kok tahu berita tentang alam, bagaimana penyelidikan ke alam, tentang ke Tuhan, mungkin juga diberitahu oleh jalil penyelidik ini. Dia selalu menjelajah. Penyimpanan alat detektor dalam rancangan raga. Setelah alat tersebut bersatu dengan jalil, Maha Mengetahui meletakkannya kepada rancangan raga. Jalil datang dan juga ikut mengirim alat yang sudah dipersiapkan. Jalil mengatakan, biar saya yang memasukkannya. Maha Mengetahui mengikuti saran dari Jalil. Soalnya gak tahu memperbaiki ya. Wes, terserah awakmu lil mbok delendi, awakmu sing ero, yo ngerti tek-tekane alat iku. Yes, monggo. Mbok delendi ae monggo. Jangan-jangan ini satu-satunya Tuhan yang menaruh konsepnya tapi tidak menaruh sendiri. Tapi Jalil. Jalil kemudian menyusun strategi agar alat detektor tersebut diletakkan pada tempat yang tidak mudah dijangkau oleh para Tuhan. Dapat Ibn Jalil ya. Jalil kemudian menyusun strategi agar alat detektor tersebut diletakkan pada tempat yang tidak mudah dijangkau oleh para Tuhan. Di manakah itu? Kan memang ada dalam rancangan raga itu tidak semua di dalamnya itu dijangkau oleh para Tuhan. Ya mungkin Jalil tahu. Wis delenang kene. Nek awakmu katere ini kudu berhadapan dengan utas misalkan begitu ya. Atau tempatnya itu ada, tapi di satu tempat yang kira-kira nggak semua orang bisa melihatnya. Mungkin Jalil mengetahui strategi itu. Jalil mencari tempat yang sangat gelap dalam raga. Ada banyak tempat gelap saat itu. Tempat gelap adalah tempat yang belum dimasuki oleh konsep apapun. Tetapi Jalil penyelidik sengaja mencari tempat yang lebih gelap di antara yang lainnya. Sengaja diperuntukkan kepada konsep Maha Mengetahui. Jalil menemukan tempat tersebut berada pada ujung konsep Tuhan. Diletakkanlah di sana. Dan Jalil penyelidik menyusun rencana agar alat detektor tersebut tidak mudah diketahui oleh Tuhan, namun bisa diketahui oleh Jalil. Hanya Maha Mengetahui yang tahu tempatnya untuk menuju ke tempat tersebut. Maha Mengetahui harus diantar oleh Jalil penyelidik, walaupun itu menjadi tempat Tuhan sekalipun. Maha Mengetahui berterima kasih kepada Jalil penyelidik. Maha Mengetahui akan terus memantau karya-karyanya. Semua yang dimasukkan pada rancangan raga tidak mudah terdeteksi. Hal itu salah satu disebabkan karena rancangan Maha Mengetahui yang telah dimodifikasi ulang oleh Jalil penyelidik. Rancangan raga telah siap dengan detektornya. Maksudnya konsep Tuhan sama halnya sedang mematangkan rancangan raga untuk bekerja. Susunan-susunan yang disiapkan dan diisi oleh konsep Tuhan akan diaktifasi dan dinyalakan powernya, termasuk konsep detektor Jalil
yaitu alat deteksi yang hanya bisa dioperasikan oleh Jalil, sekalipun Tuhan membuatnya. Itu artinya pengamatan Tuhan masih terbatas dan akan dibantu oleh Jalil sebagai pengoperasi alat detektor tersebut. Apa dampak kepada para Jalil terhadap adanya detektor Jalil? Power Jalil di muka bumi akan lebih terdeteksi dan lebih mudah untuk diterima oleh bumi. Jalil akan mendahului sebelum Tuhan. Jalil akan mempermudah Tuhan. Tetapi rencana Jalil belum semua Tuhan mengetahui. Jalil akan merencanakan banyak hal untuk Tuhan. Begitu ya, si Jalil itu merencanakan banyak hal untuk Tuhan. Jalil itu siapa? Ya, sosok misteri. Sosok misteri kalau diterangkan di sini boleh jadi akan lumayan bingung. Tapi bagi orang-orang yang sudah mempelajari buku ini harusnya mudah mengaitkan. Begitu. Jalil penyelidik yang akan menjadi perwakilan Jalil untuk mengamati perkembangan tersebut. Raga sebagai wakil dari Tuhan dan sebagai raga Jalil akan mengatur proses berlangsungnya bumi dan alam. Oh, ngono. Raga sebagai wakil dari Tuhan dan sebagai raga Jalil akan mengatur proses berlangsungnya bumi dan alam. Alat detektor siap terisi dengan power Jalil. Para Jalil siap bertugas di bumi untuk keselamatan alam. Pada akhirnya nanti power Jalil akan berkumpul dalam satu bumi itu. Pada akhirnya nanti power Jalil akan berkumpul dalam satu bumi itu. Para Jalil yang akan menguasai seluruh kekuatan atau power yang ada di bumi. Pada raga Jalil, seluruh Jalil akan ditampilkan. Para Jalil yang akan membuka jalan-jalan Tuhan ke muka bumi. Wow, ini berita keren di akhir zaman. Jadi para Jalil ini akan membuka jalan-jalan Tuhan ke muka bumi. Emang Tuhan sulit ke bumi? Lihat aja di beritanya. Ya, Tuhan yang turun ke bumi. Lihat aja beritanya. Lihat bagaimana dengan Nabi Musa. Lihat bagaimana dengan Nabi Muhammad perjalanannya ketemu Tuhan. Lihat Nabi Ibrahim ketika bertemu Tuhan. Nabi Ibrahim seakan-akan di sejarah itu dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan lewat mimpi. Karena lewat mimpi seringkali Ibrahim ini meragukan bahasa Tuhan yang lewat mimpi. Berarti kemampuan untuk mengingat tentang mimpi biasanya ya ini Ibrahim ini. Konsep Tuhan Maha Mengetahui akan berpengaruh besar terhadap para Jalil. Jika Jalil penyelidik berhasil menyelidiki banyak hal apa yang sedang terjadi di bumi tersebut, bekerjalah. Maka Jalil penyelidik akan mendapatkan informasi yang dia cari. Keterangan pembaca, struk belanja dikasih tergulung kembali. Belanja apa itu? Belanja konsep. Oh, belanja konsep. Raja Imam Mahdi tiba-tiba menutup lukanya. Raja Imam Mahdi mengatakan,
Terima kasih kepada kalian yang telah membongkar tentang raga. Pembongkaran ini tidaklah selesai dalam waktu sesaat saja. Informasi tentang raga membutuhkan kalian untuk membukanya. Mari bersama-sama menyalakan alat yang ada pada saya, alat detektor Jalil. Saya memang konsep yang digadang-gadang oleh Jalil. Sebab saya adalah konsep yang harus tampil terlebih dahulu sebelum konsep yang lainnya tampil. Saya akan memberikan petunjuk kepada seluruh rakyat bumi tentang misi yang ada pada raga kami, yaitu MR. Saya ulang lagi, saya akan memberikan petunjuk kepada seluruh rakyat bumi tentang misi yang ada pada raga kami, yaitu MR. Jadi rakyat bumi, seluruh rakyat bumi akan diberikan petunjuk untuk satu sosok raga yang membawa misi Tuhan. Panglima Langit dan Bumi menyampaikan juga, terima kasih kepada seluruh konsep yang saat ini masih mengarahkan kami untuk menjalankan misi yang ada pada raga. Kalian adalah pengatur jalan kami. Petunjuk arah tidak akan sampai kami temukan jika kami tidak segera bekerja sama dengan kalian. Selanjutnya kami akan berkoordinasi lagi. Sudah habis pengalaman teman saya ya menyelidiki konsep Tuhan yang ada pada raga itu. Nggak tahu raga itu dikonsep seperti apa. Masih banyak yang akan diberitahukan kepada seluruh rakyat bumi. Walaupun dengan cara diberitahu kepada jiwa-jiwa kalian. Semoga berita ini bisa dijadikan perenungan, kajian untuk kalian. Cobalah terbukalah pola pikir kalian, hati kalian, bahwa Tuhan di akhir zaman, Tuhan selalu berkata-kata, Tuhan akan selalu mengarahkan hambanya yang kepingin terhubung dengan Tuhan. Salah satu, kamu akan selalu terhubung dengan Tuhan, dan Tuhan akan selalu membimbingmu. Maka percayalah dengan pertemuan dengan Tuhan. Hari akhir atau akhir zaman ini adalah hari yang membahagiakan bagi orang-orang yang mau percaya ketemu dengan Tuhan. Dan kemungkinan orang yang bertemu dengan Tuhan akan diantarkan pada raga konsep Tuhan. Jadi ada raga rancangan konsep Tuhan. Mungkin kalian akan dipertemukan dengan beliaunya. Beliaunya memang sulit untuk ditemui bagi orang-orang yang tidak ingin belajar, bagi orang-orang yang hanya mencari kesenangan duniawi. Raga itu sulit ditemui bagi mereka. Raga itu akan menemui orang-orang yang mau mendharma baktikan dirinya kepada Tuhan. Salam damai, salam lapang dada untuk kita semua.